Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Elda Ferdinasari, dengan NIM 17050974006, Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Android. Jadi, sebelum itu kita harus mengenal terlebih dahulu sejarah Android. Jadi, Android ini merupakan SO atau sistem operasi perangkat mobile berbasis Linux dengan lisensi open source atau yang bersumber terbuka. Nah, dengan sistem open source ini memungkinkan setiap developer bisa menciptakan sebuah sistem operasi sendiri. Lalu Android sendiri itu merupakan sistem operasi mobile yang dikhususkan untuk perangkat seluler dengan teknologi layar sentuh atau touchscreen seperti smartphone dan tablet saat ini. Nah, Android sendiri itu dimulai dari sebuah perusahaan bernama Android Inc. Jadi perusahaan inilah yang pertama mengembangkan sistem operasi Android dan mendapatkan suntikan dana dari sebuah perusahaan internet raksasa Google. Jadi pada tahun 2005, akhirnya Google ini membeli lisensi dari Android dan pada tahun 2007. Lalu Android ini dimulai menjadi sistem operasi yang dikenal halayak pada tahun 2008, yaitu tepatnya tanggal 22 Oktober 2008, HTC Dream secara resmi meluncurkan perangkat mobile dengan menggunakan sistem operasi Android. Jadi mulailah semenjak perilisan ponsel tersebut, banyak vendor lain yang merilis ponsel dengan platform Android. Nah, ini berikut beberapa versi Android dari masa ke masa. Jadi untuk pertama kali Android resmi dirilis itu pada tahun 2008, tepatnya tanggal 23 September. Jadi waktu itu diberikan nama atau diberi versi 1.0. Dan untuk penamaan Android sendiri, versi Android pada saat itu yaitu Astro Boy. Lalu Android ini berkembang lagi versinya menjadi 1.1. Penamaan Androidnya atau versi namanya itu Bender. Tanggal rilis resminya 9 Februari 2009. Lalu yang ketiga yaitu versi 1.5 yang penamaannya itu berupa Cupcake. Rilisnya tanggal 27 April 2009. Lalu ada versi 1.6 penamaannya Donut. Tanggal rilis resminya yaitu tanggal 15 September 2009. Ada juga versi 2.0 sampai 2.1 itu penamaan Androidnya yaitu Enclair. Tanggal rilis resminya 26 Oktober 2009. Lalu ada versi 2.2, penamaan Androidnya Froyo atau Frozen Yogurt. Tanggal rilis resminya 20 Mei 2010. Versi 2.3 itu penamaannya Gingerbread. Tanggal rilis resminya 6 Desember 2010. Lalu di sini ada versi terbaru lagi 3.0 hingga 3.2 yaitu penamaan Androidnya Honeycomb. Tanggal rilisnya 22 Februari 2011. Lalu ada versi 4.0 penamaan Androidnya Ice Cream Sandwich. Tanggal rilis resminya tanggal 19 Oktober 2011. Lalu versi 4.1 hingga 4.3 penamaannya itu Jelly Bean. Tanggal rilis resminya 9 Juli 2012. Lalu di sini versi 4.4 penamaan Androidnya KitKat. Tanggal rilis resminya 31 Oktober 2013. Lalu ada versi 5.0 hingga 5.1 penamaannya itu Lollipop. Tanggal resmi rilisnya 12 November 2014. Lalu ada 6.0 versinya dan penamaannya Marshmallow. Tanggal rilis resminya 5 Oktober 2015. Terus ada lagi versi terbarunya 7.0 hingga 7.1 itu berupa Nougat namanya. Terus tanggal rilisnya 22 Agustus 2016. Dan versi berikutnya 8.0 hingga 8.1 penamaannya yaitu Oreo. Rilisnya pada tanggal 21 Agustus 2017. Lalu ada versi ke-9 yaitu penamaannya Pi. Itu rilisnya pada tanggal 6 Agustus 2018. Dan versi 10 dan penamaannya Android 10 itu rilisnya 3 September 2019. Nah, yang terbaru yaitu versi 11 penamaannya Android. Dan untuk tanggal rilisnya hingga saat ini masih belum tahu kapan karena masih
tahap uji coba. Nah, kalau kalian sadari, penamaan Android ini merupakan awal dari penamaannya sesuai abjad, urutan abjad. Jadi, untuk versi pertama dimulai abjad A, versi kedua B, 3C, 4D, dan seterusnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, dan seterusnya. Dan penamaannya pun tidak asing ya, nama-namanya seperti kue. Karena pada dasarnya si pencipta Android ini itu memang biar tidak susah untuk penamaan Android, maka diberikan nama-nama yang memang makanan manis biar mudah diingat. Nah, semoga saja yang versi Android yang 11 ini semoga bisa cepat diluncurkan, karena semakin kesini perkembangan versi Android itu sangat menjanjikan sekali, benar-benar sangat canggih untuk versinya. Jadi setiap tahun Android ini meluncurkan versi terbarunya, karena memang pada dasarnya mereka ingin kita penikmat Android, platform Android itu benar-benar disajikan dengan sesuatu yang sangat canggih teknologinya, mengikuti perkembangan zaman. Nah, berikut yaitu logo-logo Android sesuai dengan penamaannya yang macam-macam nama-nama kue. Jadi di sini logonya pun tidak kalah dengan penamaannya. Nah, ini untuk versi awalnya berupa cupcake, bentukannya seperti cupcake, kalau donat, eclair, froyo, ini gingerbread, terus honeycomb, ice cream sandwich, ini logo jelly bean, logo KitKat, lollipop, ada juga marshmallow, nougat, oreo, pie, dan ini untuk versi yang ke-10 hanya ada logo Android yang 10 karena yang versi 11 masih tahap uji coba. Nah, ini bentuknya sangat lucu sekali untuk logo-logo Android-nya. Nah, di sini ada Android versus iOS. Nah, untuk Android dan iOS ini memang saat ini sedang bersaing dalam melakukan perkembangan platform. Jadi smartphone dan segala kecanggihan fitur di dalamnya tak bisa lepas dari dua operasi sistem yang paling populer saat ini, yaitu iOS itu buatan Apple, sedangkan Android sendiri itu buatan Google. Dan perbedaan paling signifikan antara iOS dan Android itu pada prinsip keterbukaannya. Jadi Apple itu menciptakan iOS secara eksklusif untuk iPhone. Nah, sedangkan Google ini membuat Android secara terbuka untuk semua pabrikan ponsel yang ingin bekerja sama. Karena lebih terbuka, tak heran jika Android menjadi sistem operasi paling populer saat ini. Jadi pada platform Android ini memang sangat terbuka sekali. Jadi siapapun perusahaan yang ingin menggunakan platform ini, silakan untuk mengembangkan sistem operasinya, dan silakan juga bekerja sama dengan pihak Google. Nah, sedangkan untuk fitur iOS atau platform iOS itu memang dikhususkan buat merek yang memang buatan dari perusahaan Apple. Nah, di sini ada versi Android dari masa ke masa. Jadi yang pertama yaitu Android 0 atau Astro. Jadi pertama kali dirilis pada tanggal 23 September 2008. Nah, sebenarnya Android versi pertama ini akan dinamai dengan nama Astro, tapi karena alasan hak cipta dan trademark nama Astro tidak jadi disematkan pada versi pertama dari OS Android ini. Jadi HTC Dream adalah ponsel pertama yang menggunakan operasi sistem ini. Lalu yang kedua yaitu Android 1.1 Binder pada tahun 2009. Jadi versi Android kedua ini juga mengalami masalah penamaan yang sama dengan versi pertamanya. Dan pada awalnya Android ini akan diberi nama Binder. Akan tetapi Android ini, jadi awalnya versi OS Android ini dirilis untuk perangkat T-Mobile G1 saja. Dan versi ini tuh merupakan update untuk memperbaiki beberapa bugs, mengganti
IPA dan menambahkan beberapa fitur. Lalu yang ketiga yaitu Android Cupcake. Jadi Android versi ini pertama dinamai dengan nama Astro, tapi karena alasan hak cipta dan trademark, nama Astro tidak jadi disematkan pada versi pertama dari OS Android ini. Jadi HTC Dream adalah ponsel pertama yang menggunakan OS ini. Untuk Android versi Donut, jadi tahun yang sama, Google cukup tak sabar berinovasi dengan menghadirkan Android Donut. Pada versi ini pun Android bisa digunakan untuk perangkat mobile dengan ukuran layar apa aja. Jadi Android Donut juga memunculkan kolom pencarian pada antarmuka ponsel yang memang memungkinkan pengguna mencari informasi di internet, file, lokal, kontak, dan apa aja secara lebih cepat. Lalu versi berikutnya yaitu Eclair. Jadi sekitar sebulan setelah Android Donut rilis, Android kembali rilis dengan mengupdate versi terbarunya, yaitu Android versi Eclair. Jadi Eclair ini menjadi Android pertama yang menghadirkan layanan navigasi Google Maps. Jadi sistem tersebut itu menjadi awal mula era GPS yang sekarang bukan hanya di ponsel aja, tapi juga bisa di mobil-mobil modern hingga saat ini. Eclair juga menjadi Android pertama yang mendukung HTML5 pada browser hingga bisa memutar video. Jadi metode swipe untuk membuka kunci layar juga diperkenalkan pada Android versi Eclair ini. Versi berikutnya yaitu Android Froyo. Jadi tahun 2010 ini selain meluncurkan Android Froyo, Google menghadirkan ponsel Nexus pertama yaitu Nexus One. Yang pertama mendapat update Android tersebut. Jadi ada beberapa pembaruan pada Froyo dibandingkan pendahulunya. Dari segi tampilan, Android Froyo memungkinkan 5 panel layar depan alias home screen. Jadi Froyo itu menambahkan sebuah pilihan keamanan penguncian bagi pengguna. Dari yang sebelumnya cuma penguncian pola atau pattern lock, belakangan itu dilengkapi dengan opsi pin lock. Nah, untuk versi berikutnya yaitu Gingerbread. Di era selfie, menyadari kebutuhan netizen, jadi Google ini membangun sebuah versi Gingerbread dengan kemampuan kamera depan membidik foto secara mandiri. Nah, dari segi tampilan pun Gingerbread jauh lebih atraktif dan sudah mampu mendukung fitur dual kamera untuk melakukan video call. Jadi selain itu, dari segi fungsi Gingerbread itu memungkinkan pengguna memencet keyboard virtual secara bersamaan atau multi-touch yang dipertahankan hingga sekarang dengan berbagai peningkatan kinerja. Untuk Android versi Honeycomb, ini pada tahun 2011, pertama kalinya SO ini mendukung kemampuan tombol virtual untuk home, back, dan menu. Jadi sasarannya pun itu lebih ke perangkat tablet ketimbang smartphone yang kala itu cukup digandrungi. Dan user interface-nya itu digunakan pada Android versi ini juga sangat berbeda dengan yang digunakan pada smartphone. Untuk mengingat tampilan layar yang lebih besar pada tablet serta mendukung penggunaan hardware dengan spesifikasi yang lebih tinggi itu digunakan pada perangkat tersebut. Nah, di tahun yang sama juga Android meluncurkan versi yang dinamai dengan versi ice cream sandwich. Jadi untuk versi ini tuh mengadopsi kemampuan Honeycomb, tapi lebih menyasar ke smartphone. Tadi kan yang Honeycomb itu menyasar ke arah tablet. Contohnya, kemampuan tombol virtual hingga sekarang banyak diimplementasikan para vendor. Jadi beberapa pembaruan fitur lainnya mencakup kemampuan membuka layar menggunakan wajah atau face unlock, analisa penggunaan data internet, serta paket aplikasi bawaan dari vendor yang mencakup kalender, mail, Google Kalkulator, dan lainnya. Nah, untuk versi berikutnya itu versi Jelly Bean pada tahun 2012. Jadi setelah sebelumnya melakukan pembaruan dengan pembedaan minor, nah lewat versi ini itu Google membawa pembaruan yang cukup signifikan dan responsif pada Android. Jadi Jelly Bean ini memungkinkan pengguna melakukan scroll cepat ke bawah untuk melihat kumpulan informasi penting, seperti agenda, email, dan laporan cuaca. Nah, selain itu, Jelly Bean itu merupakan inovasi Google untuk menghadirkan asisten digital yang dinamai Google Now. Sejak versi ini, Google semakin berhasrat untuk membuat asisten digital yang lebih hidup, manusiawi, dan relevan bagi pengguna. Nah, untuk selanjutnya yaitu versi KitKat pada tahun 2013. Jadi, hanya selisih 1 tahun aja, Google untuk menghadirkan KitKat dengan tampilan baru yang lebih segar, yaitu fitur OK Google yang saat ini juga sedang tren, dihadirkan Google pada versi ini. Jadi pengguna bisa melakukan perintah pencarian hanya menggunakan suara tanpa harus kita mengetik
apa yang ingin kita inginkan di Google. Pada versi Lollipop, pada tahun 2014, tak banyak melakukan perubahan yang inovatif. Jadi pembaruan yang mencolok pada Lollipop paling tampak dari sisi desainnya, yang disesuaikan dengan zaman. Jadi satu-satunya yang lumayan baru adalah dukungan untuk gambar berformat RAW. Jadi format itu memungkinkan para ilustrator, fotografer, atau graphic designer menyimpan file dengan ukuran besar agar bisa diedit tanpa mengurangi kualitas. Nah, untuk versi selanjutnya yaitu Marshmallow. Ketimbang versi sebelumnya, jadi desain menu aplikasi pada Android Marshmallow ini benar-benar dibuat baru, sehingga terasa lebih dinamis. Dan keamanan pun itu mendapat peningkatan pada versi ini, karena Google memungkinkan vendor untuk menyematkan sensor pemindai di sidik jari. Jadi selain itu, ada juga fitur Memory Manager, yang memungkinkan pengguna mengecek menggunakan memori pada tiap aplikasi. Jadi pembaruan kedua ditilik dari pengaturan volume. Nah, pada Marshmallow ini juga pengguna bisa mengontrol volume yang berbeda-beda pada panggilan media dan alarm. Untuk versi selanjutnya yaitu versi Nougat pada tahun 2016. Jadi Nougat ini sempat menjadi OS paling populer yang hampir digunakan di semua smartphone dari vendor yang bekerja sama dengan Google. Android Nougat ini juga memiliki dukungan terhadap platform virtual reality terbaru Google. Adapun pembaruan paling mendasar pada versi Nougat yaitu kehadiran Google Assistant yang menggantikan Google Now. Nah, yang lebih bisa diandalkan untuk menjalankan berbagai fungsi, jadi fitur-fitur baru yang lainnya mencakup layar split screen saat dipakai multitasking, serta fitur DOS yang telah dikenalkan di versi Android Marshmallow. Namun, saat ini itu sangat ditingkatkan. Untuk versi selanjutnya yaitu versi Oreo pada tahun 2017. Nah, Android Oreo ini hadir dengan sejumlah pembaruan minor. Jadi meskipun tidak begitu signifikan pembaruannya, tapi nyatanya mampu membuat tampilan Android Oreo menjadi lebih manis dan segar. Nah, beberapa tampilan yang mengalami pembaruan itu ialah home screen, aplikasi drawer, menu setting, notifikasi, menu baterai, dan menu storage. Jadi optimasi sistem operasi pada fitur Android Oreo ini versi terbaru digadang-gadang mampu membuat smartphone tidak hanya lebih pintar, tapi cepat, powerful, dan lebih baik dari Android Nougat. Nah, untuk versi Pie, yaitu rilis pada tahun 2018, jadi Pie ini dirilis ketika sistem operasi Android telah berumur 10 tahun sejak versi pertamanya diluncurkan. Jadi Digital Wellbeing adalah fitur terbaru Android Pie yang digunakan untuk memantau durasi penggunaan smartphone. Jadi aplikasi yang paling sering digunakan dan sebagainya. Nah, hal ini itu bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pengguna terhadap smartphone. Dan notifikasi pun diperbarui kembali dengan fitur kontrol yang lebih lengkap. Jadi sejak Android Pie ini, pengguna bisa menyalakan atau mematikan notifikasi tertentu dari tiap aplikasi yang mereka gunakan. Contohnya misal di aplikasi WhatsApp saat ini. Nah, itu ada beberapa pilihan notifikasi yang memang bisa dinyalakan dan bisa dihidupkan sesuai dengan penggunanya. Lalu di sini ada Android 10, ini rilis tahun kemarin, masih sangat baru juga tahun 2019. Jadi nama Android ini yang paling terbaru ini masih belum diberi nama. Jadi seperti pendahulunya kan diberi nama dengan nama-nama kue, nama-nama yang manis. Nah, kali ini masih belum ada namanya, jadi tetap dibilang Android 10 yang berkaitan dengan makanan manis. Jadi versi Android terbaru ini diberi nama Android 10 untuk memperingati bahwa Android telah mencapai 1 dekade secara komersial. Dan versi Android versi 10 ini lebih berfokus pada penyempurnaan mode malam atau gelap serta peningkatan fitur-fitur sound amplifier untuk mengatur kualitas audio. Nah, yang terakhir ya ini Android 11 dan ini versi yang terbaru pada tahun 2020. Rencananya memang pada tahun ini rilis. Namun hingga saat ini pihak Google masih belum memberikan informasi yang secara detail dan lengkap kapan persisnya Android 11 ini diluncurkan. Karena saja Android yang versi 11 ini segera diluncurkan karena kita pasti tidak sabar dengan versi atau gebrakan-gebrakan terbaru dari layanan smartphone Android ini. Nah, di sini juga Android itu memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama yang sudah dijelaskan di awal tadi, sifatnya yang open source atau free, lalu banyak HP dan smartphone yang
didukung karena banyak banget vendor-vendor yang ingin atau mengajak kerjasama Google. Lalu yang tampilannya juga user friendly, terus cepat dan responsif, lalu banyak pilihan aplikasi, dan yang terakhir itu banyak fitur beberapanya, di antaranya itu ada telepon, SMS, sosial media, GPS, barcode, and QR code, sensor remote, dan lain sebagainya yang telah dijelaskan di versi-versi Android yang telah kita bahas ini tadi. Nah, cukup sekian pembahasan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Dan pastinya kita bakalan menunggu versi-versi Android terbaru, gebrakan inovasinya Google untuk menciptakan platform Android ini yang sangat-sangat bersaing dengan platform iOS yang buatan dari Apple. Karena kecanggihan teknologi saat ini memang tidak bisa kita pungkiri. Smartphone lalu ada laptop yang benar-benar juga didukung dengan teknologi yang sangat bagus kali ini. Apalagi saat ini juga sedang dikembangkan IoT, Internet of Things. Jadi ada beberapa yang peralatan rumah pun saat ini juga sudah bisa dikembangkan atau bisa disematkan pada IoT. Mungkin pintu otomatis dengan kecanggihan teknologinya dengan platform Android bisa digunakan secara Android, lalu kulkas atau alat elektronik yang memang bisa dihubungkan dengan Android dengan menggunakan IoT tersebut. Ya, mungkin itu aja pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bakal ketemu di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.